Halo teman baik, sekarang aku lagi ada di Ruang Putih. Ruang Putih ini adalah rumah dari sebuah brand fashion bernama Lepas. Tapi ini jenama bukan sekadar jenama, mereka punya cerita tersendiri yang begitu dalam dari sebuah merek bernama Lepas. Sekarang aku mau ngobrol langsung lebih dalam dengan ownernya Maya Hikmatin. Yuk simak. Halo teman baik, ketemu lagi sama Avi di Cerita Jenama. Kali ini aku mau ngobrol tentang sebuah jenama bernama Lepas. Di samping saya sudah ada mbaknya yang Ayune ini. Ayune. Dia adalah founder Lepas. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Baik, terima kasih Ibu Avi. Halo teman baik, nama saya Maya Hikmatin. Saya adalah founder dari Lepas. Lepas itu adalah fashion brand yang fokusnya sama natural fabric, terutama linen sama tencel gitu. Oke. Kenapa Lepas? Kenapa Lepas? Langsung bertanya, kenapa Lepas? Oke. Kalau ditanya kenapa Lepas, harus agak mundur teh. Nggak apa-apa, mundur sejauh mungkin juga boleh. Mundur ke 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi 5 tahun ke belakang tuh aku ada di satu momen yang mungkin ya kalau kata orang-orang mah lowest point ya teh, di titik terendah. Dan tapi titik itu sebenarnya menghantarkan aku, itu sekaligus menjadi tipping point gitu. Aku mempelajari hal yang mungkin nggak pernah aku pelajarin kalau pada saat itu aku nggak ada di titik itu gitu. Nah jadi pada saat itu aku belajar self healing. Dan di sana awalnya masuk ke sana itu gara-gara aku kena anxiety disorder. Gitu. Jadi anxiety, terus bolak-balik ke dokter internis segala macam, dibilangnya GERD, tapi nggak puas karena kayaknya bukan itu deh gitu ya. Alhamdulillah Allah tuh nunjukin jalan. Akhirnya belajar di sebuah platform, tapi aku sih nyebutnya dia sekolah kehidupan gitu ya. Aku belajar di sana, dan di sana akhirnya begitu melakukan trauma release, melakukan beberapa sesi healing di sana, tuh ketahuan teh ternyata roots dari semua symptoms yang aku rasakan pada saat itu tuh adalah karena adanya attachment. Gitu. Nah, dari attachment itu akhirnya di sana pun aku belajar gitu tentang satu filosofi kehidupan yang menurut aku keren banget gitu. The art of letting go. Jadi kalau selama ini mungkin di hidup kita cuman seringnya diajarin tentang gimana sih mencapai, gimana sih meraih, gimana sih menerima, gimana memberi gitu ya. Tapi kayaknya aku pribadi sih teh nggak pernah diajarin gimana melepaskan gitu ya, dan apa sih melepaskan. Dan ternyata itu tuh satu cycle kehidupan yang emang harus dilewatin gitu. Nah ya udah teh di sana akhirnya dengan proses healing itu aku mulai terinspirasi dari perjalanan aku itu, bahwa kayaknya yang nggak tahu tentang melepaskan mungkin bukan aku aja, mungkin ada orang di luar sana juga yang punya permasalahan yang sama dengan cerita yang berbeda. Ya udah akhirnya di situ aku tercetus lah, aku pengen bikin sebuah karya. Pengen bikin platform di mana mau sharing tentang nilai-nilai dari seni melepaskan ini. Karena melepaskan ini tuh kalau kata guru aku tuh sebenarnya pembelajaran yang maha tinggi, susah banget sebenarnya. Tapi aku tuh pengen ini dibawakan dengan begitu subtle, dengan begitu menyenangkan, bareng-bareng, dan ada satu medium gitu, yaitu pakaian yang dimana itu dibutuhkan oleh banyak orang ya gitu. Jadi message tentang melepaskannya aku sampaikan lewat pakaian itu. Makanya namanya adalah Lepas gitu. Kenapa kepikirannya pakaian, kenapa enggak kopi gitu ya misalnya yang lagi hype gitu ya. Terus kayak gitu, selendang atau gitu. Kenapa akhirnya milih pakaian. Baju pakaian? Jadi waktu itu tuh ya karena proses trauma release ya teh segala macam, mungkin akhirnya ada perjalanan juga. Kita kan yang namanya jalan ke dalam tuh artinya kita pasti akan bertemu sama jiwa kanak-kanak kita, masa lalu kita gitu. Nah di situ tuh kayak recall sih teh, aku sebenarnya recall. Sebenarnya aku kan basicnya adalah interior designer.
Nah, tapi aku tuh recall ternyata cita-cita aku menjadi desainer tuh memang udah ada sejak aku TK. Oke. Tapi pada saat itu si Maya kecil itu taunya desainer itu adalah pakaian gitu, karena waktu itu kayak Oki Asokawati gitu ya, kayak masa itu tuh ya aku taunya mereka tuh adalah seorang model gitu ya. Nah, terus ya udah apa namanya dan itu yang membuat aku tuh jadi kayaknya menarik ya gitu pekerjaan desainer, bikin baju gitu, bikin pakaian. Nah, chemistry aku sama pakaian itu tuh tidak pernah padam Teh sebenarnya. Jadi aku selalu punya kekhasan aku dalam berpakaian. Jadi aku punya apa ya kesenangan aku tersendiri gitu tentang pakaian. Dan kayak gini misalnya. Iya, kayak gini misalnya. Jadi tapi itu tuh kadang tidak bisa terpenuhi dengan tren-tren yang aku lewatin gitu. Kayaknya nggak ada yang personalize. Aku tuh pengennya gitu ya. Nah, terus waktu aku di tempat aku belajar self healing itu, salah satu panduannya adalah ya selain kayak harus jadi vegetarian dulu dan lain-lain, itu tuh setiap latihan, misalnya latihan meditasi atau latihan apa tuh nggak boleh pakai jeans. Nah, aku bertanya lah sama guruku gitu, kenapa ya nggak boleh pakai jeans? Terus guruku tuh bilang, sebenarnya ya mungkin ada aja jeans yang bahannya dari natural. Sekarang juga udah mulai banyak ya Teh denim yang seratnya natural. Tapi kebanyakan jeans itu bahannya adalah apa namanya dari serat sintetis. Jadi terlalu banyak serat sintetis kayak polyester gitu ya, bahan-bahan yang mengandung plastik yang akhirnya secara energetically itu blocking. Iya, blocking. Jadi kan sebenarnya manusia itu harusnya synergize sama alam semesta. Ketika kita pakai bahan yang blocking, ya akhirnya energinya chi-nya tuh nggak ngalir dengan baik. Nah, disitulah aku mulai kayak kepikiran, oh iya ya gitu, kenapa aku nggak bikin aja? Karena aku suka pakaian yang sederhana, pakaian yang membalut manusia dan aman buat tubuh manusia. Jadi bukan sekedar tentang tren. Bukan sekedar tentang estetika yang terlihat, tapi ya tentang fungsinya itu sendiri dan keamanannya untuk manusia itu sendiri gitu. Karena kan apa yang kita pakai sebenarnya itu akan memperkuat vibrasi ya. Iya, betul. Termasuk kayak mulai dari kosmetik kayak gitu, kalau semakin kita pakai yang natural kan semakin tinggi vibrasinya. Ih, baru sampai setengahnya nih, udah kayak dalam banget. Nah, kan kita masuk ke bisnis gitu ya. Untuk berbisnis dan di antara banyaknya jenama-jenama lokal, apalagi di Bandung, jenama fashion tuh banyak banget gitu ya. Apa yang bikin Maya akhirnya udah deh gue tutup mata, tutup telinga, bismillah mau bikin sebuah jenama yang secara nilai itu sangat tinggi gitu, tapi mungkin banyak orang di pasaran yang sulit diterima ya saya. Nah itu gimana? Sering terjadi itu dan sudah teralami. Jadi memang benar sih Teh, ya alhamdulillahnya emang ya aku pun belajar gitu bahwa segala sesuatu itu tuh emang diawali dengan niat, dan niat itu tuh akan membawa kita ke sikap-sikap dan pilihan-pilihan yang emang sesuai dengan niat kita gitu. Jadi karena di awal niat aku bikin lepas ini, jujurnya ya Teh, bisnisnya ada, tapi nggak segitunya. The main purpose atau intentionnya adalah emang pengen sharing tentang nilai si melepaskan ini Teh gitu. Nilai melepaskan ini dan nilai bahwa ada loh alternatif pilihan pakaian yang dia tuh aman buat tubuh manusia, buat sel-selnya, buat segala macamnya, yang pasti insya Allah selaras dengan keamanannya untuk alam lingkungan kita juga. Jadi kalau buat manusia aja aman, nggak harsh energi manusia, aku sih percaya itu insya Allah selaras dengan keamanannya untuk lingkungan gitu. Jadi karena niat itu yang jadi anchor-nya aku sih Teh. Jadi anchor. Jadi di perjalanan tuh kalau emang pasti nemuin benturan, nemuin kayak ketidakyakinan, akhirnya aduh ini bener nggak ya yang gue kerjain, kok susah banget, kadang berat banget, tapi akhirnya anchor itu tuh yang selalu kayak balikin lagi, oke intensinya apa itu sih Teh. Jadi itu pun yang akhirnya membangkitkan terus kepercayaan diri lepas gitu ya, dan aku pribadi bahwa
ya kita emang punya perannya kita sendiri aja sih di industri ini gitu ya, dan ya it's okay gitu, kita cuman mengisi peran itu aja gitu. Oke, Mai, tadi kan Maya sering menyebut kata aman-aman dan aman untuk tubuh lingkungan. Seaman apa sih sebenarnya pakaian yang dibuat oleh Lepas? Oke, kalau seaman apa, aku pun nggak mau apa ya, jadinya nantinya greenwashing gitu kayak wah ini aman banget 100% gitu ya. Tapi aku insya Allah gitu di perjalanannya tuh aku benar-benar mempelajari tentang serat linen itu sendiri. Walaupun mungkin beberapa pakaian Lepas memang belum 100% natural dyeing gitu ya, belum pewarnaannya yang benar-benar hanya plain base gitu. Tapi masih ada pewarnaan-pewarnaan yang yaitu fabrikasi. Tapi aku pun belajar dari beberapa temanku bahwa zat kimia itu tuh, jadi kita tuh kadang konotasinya zat kimia tuh bahaya gitu ya. Padahal enggak, kimia tuh ada juga terbagi kimia yang aman dan kimia yang tidak aman gitu. Jadi insya Allah sih Teh, dan aku punya indikator gitu untuk mengukur seberapa aman pakaian itu untuk tubuh manusia. Jadi aku pakai satu metode lagi namanya kinesiologi. Oke. Kamu pakai metode kinesiologi? Iya, buat ngetes buat ngetes si kainnya tuh aman atau enggak. Bahkan aku pernah diajarin sama guruku tuh sebenarnya itu bisa dites kayak tingkat keamanan juga segimana. Aku pernah bandingkan kain yang emang pure bener-bener handmade, ditenun sama pengrajin gitu ya, dan kain yang sama, sebenarnya seratnya sama-sama aman linen gitu, tapi fabrikasi itu secara keamanannya juga beda Teh. Ternyata yang ini tuh lebih baik lagi gitu, yang ditenun sama manusia intentionally. Karena pengrajin iya, dan kan kalau manusia yang bikin kan dia kasih rasa, dia kasih ya itu ada vibrasi itu lagi tadi. Ada vibrasi lagi. Jadi satu pakaian misalnya baju itu prosesnya panjang banget. Panjang Teh. Boleh diceritain nggak prosesnya tuh sepanjang apa gitu, tadi sampai kinesiologi melibatkan apa Oke. Gitu. Sebenarnya kalau kinesiologi, karena aku pribadi sebenarnya kan bukan certified kinesiologi atau apa ya, disclaimer dulu nih. Jadi aku cuman mempelajari itu dari guruku dan aku hanya mengetes itu untuk kepentingan aku sendiri. Jadi bukan untuk ini. Jadi ya biasanya sih kalau kain kan waktu awal aku bikin Lepas tuh udah dites tuh kayak linen, tencel, oh itu udah aman. Terus dari historicalnya juga aku udah pelajari. Bahkan kalau linen sendiri kan sebenarnya salah satu fiber serat dan apa ya yang akhirnya dijadikan kain gitu yang udah dipakai ribuan tahun lamanya gitu Teh. Bahkan mumi-mumi aja tuh dibungkusnya pakai linen. Terus zaman dulu tuh kayak ngebalut luka, zaman perang tuh pakai linen Teh karena dia antibakterial. Kalau luka hati gimana ya? Gitu, jadi antibakterial gitu-gitu kan. Nah, jadi dari situ biasanya aku tes, terus habis itu aku pikirkan ini gimana caranya supaya cuttingnya tuh ngepas, nggak terlalu banyak waste dari potongannya. Kalaupun memang ada waste, oke, kita pilah gitu ya. Aku biasanya membiasakan dengan tim tuh waste dari penjahit nih kita kumpulin, terus kita pilah Teh. Gimana kita pilah nih yang warna ini bahan ini, sama terus kita amplopin satu-satu. Diamplopin? Diamplopin. Jadi apa diamplopin? supaya nanti pada saat proses mau upcycling ya, terutama misalkan ada brand yang emang dia membutuhkan kain untuk upcycling, tuh lebih mudah Teh. Jadi mereka nggak usah milah-milah lagi kain, udah warnanya udah disesuaikan dengan masing-masing gitu. Sedetil itu. Iya, terus tuh ingetnya Teh OCD ya. Maaf keluar Sunda. Nggak apa-apa. Nah, terus jadi udah gitu. Ya selanjutnya sih ya sama aja Teh, akhirnya diolah oleh penjahit gitu ya, dan aku tidak menggunakan jasa konveksi. Aku masih ingin memberdayakan penjahit-penjahit rumahan. Aku mah ya mereka lah sebenarnya artisan sesungguhnya ya gitu, penjahit-penjahit itu gitu, dan ya itu secara stok juga limited, kita masih limited karena yang ngerjain juga masih manusia gitu ya, jadi nggak bisa sebanyak itu juga, dan ya kita sih emang pengennya belajar di ranah slow fashion sih Teh gitu. Slow fashion. Kenapa pengen ngambil di slow fashion? Karena udah banyak fast fashion dan aku mungkin bukan orang yang berkontribusi penuh dalam gimana menangani sampah atau limbah gitu ya. Masih banyak hal yang aku juga tidak mengerti gitu.
Tapi simply sebenarnya aku pengen mulai dengan apa yang aku kerjain, aku mudah-mudahan bisa jalankan dengan conscious aja sih Teh gitu. Jadi karena tahu ya di berita-berita gitu semua bahwa limbah dari fashion. limbah industri dari fashion itu kan yang paling susah diolah, yang paling banyak, yang paling bikin overwhelm gitu sebenarnya. Nah, dengan menjalankan slow fashion ini aku tuh pengen ngajakin customer aku untuk membeli juga dengan mindful gitu. Dengan kesadaran. Iya, apakah seperlu itu saat ini beli baju? Apakah harus sesering itu beli baju gitu? Walaupun mungkin beberapa orang bertanya juga balik gitu ya, ini tuh mau bisnis atau mau gimana sih gitu, kok kayak nggak mau nyari Bisnis untung atau ya gitu, gitu ya. atau charity gitu ya. Sebenarnya memang benar sih Teh, itu quite challenging buat lepas sendiri ya. Apalagi lepas kan maksudnya masih mikro gitu ya, masih usaha ya UMKM lah gitu sebenarnya. Cuman ya kita percayalah gitu, pokoknya semua good intention akan mengantarkan kita ke ya hal-hal yang baik lainnya gitu. Jadi ya itulah Teh kenapa kita milih slow fashion, karena kita merasa bertanggung jawab, kita milih melakukan ini ya ada pertanggungjawabannya gitu aja. Mimpi lepas itu apa sih gitu di dunia fashion? Mimpi. Nah, menarik Teh. Jadi kalau ditanya mimpi lepas di dunia fashion apa? Jujur di dunia fashion mah nggak ada mimpi yang terlalu muluk-muluk Teh, karena Teh, aku juga kadang akhir-akhir ini ya gitu merasa bahwa segala sesuatu yang dibuat sama manusia itu kan akan evolve ya sebenarnya gitu. Mungkin dia akan, kalau temenku tuh selalu bilang segala buatan manusia tuh bisa kita hancurkan, bangun lagi, dihapus, bikin sesuatu yang baru gitu ya, atau apa. Tapi tadi ya, karena si lepas itu intensi di awalnya adalah sharing goodness, terutama tentang value melepaskan Teh. Jadi kedepannya aku memelihara openness gitu ya, rasa keterbukaan tadi gitu. Lepas ini nantinya akan evolve menjadi apa? Mungkin dia nggak selamanya akan jadi di ranah fashion. Mungkin dia one day akan berubah jadi apa lagi. Tapi ya semoga gitu si lepas ini, atau mungkin bahkan nanti namanya hilang sama sekali gitu ya, bukan lepas, tapi intensi dan purpose dia untuk pengen sharing goodness, support kehidupan manusia untuk lebih sadar lagi, lebih bahagia lagi gitu tuh bisa terus tersampaikan. Itu aja sih Teh. Aku pernah dapat bingkisan baju dari lepas. Di situ tuh ada card yang bikin aku tuh tersentuh gitu. Itu kenapa kamu pengen ngasih semacam postcard buat pelanggan-pelanggan atau pembeli-pembeli lepas? Itu tuh tercetus begitu saja Teh gitu ya, waktu pertama kali aku bikin lepas. Rasanya memang pada saat itu gila banget, gimana ini kalau misalkan yang pesannya banyak terus aku tulis tangan semua gitu kan ya. Tapi alhamdulillah itu Teh terjadi sih Teh gitu ya, aku benar-benar tulis gitu. Dan mungkin untuk beberapa customer yang di awal aku pasti kasih template, maksudnya template aku tulis spontan, tapi isinya tuh pasti menjelaskan lepas itu apa. Nah tapi kedepannya next purchase gitu ya, yang kedua kali, ketiga kali, biasanya aku tuliskan hal-hal apapun yang saat itu aku pengen sampaikan. Jadi misalkan aku lagi misalkan sempat ada masuk ke lagi galau lah atau apa, terus tiba-tiba begitu aku merenung atau apa, aku dapat sebuah pencerahan yang mungkin aku pun belum menjadi itu gitu ya Teh, baru kayak oh harusnya tuh gini kali ya gitu. Nah itu biasanya aku tulisin Teh, aku tulisin dan aku share gitu. Jadi intinya kan pengen sharing goodness ya Teh, dan mungkin hopefully tulisan itu tuh menjadi salah satu goodness yang bisa dibagikan gitu. Jadi lepas ini semacam medium kontemplasi kamu gitu. Iya. Yang terus pada akhirnya kamu menemukan insight, terus akhirnya kamu tulis dan kamu bagikan. Iya gitu Teh. Ih, gila ya, keren banget ya. Maya terakhir nih ya. Satu kalimat deh yang menggambarkan kamu dan lepas. Apa ya? Ya lepas itu sendiri sih Teh. Melepas. Karena di proses kayak dari semua stagesnya lepas, aku tuh diajarkan melepaskan gitu. Banyak banget Teh gitu, kayak dari berarti soal berapa tahun?
Lepas tuh sekarang udah 4 tahun. 4 tahun. Berarti selama 4 tahun ini kamu tuh belajar. terus kontemplasi Jadi kan, dan lepas, iya, lepas, kan lepas. suka ada yang bilang ya, apa yang kita inginkan, maka kita akan diuji terus Iya. dengan itu gitu. Jadi ya begitulah gitu teh rasanya. Jadi kayak dari mulai segi tentang bisnisnya, tentang teamworknya, tentang produknya, tentang perjalanannya, semuanya emang ngajarin untuk setahap lagi melepas, belajar lagi tentang melepas, belajar lagi tentang berserah gitu teh. Ya itulah. Oke, boleh dikasih tahu ke teman baik semuanya di mana Ya. bisa dapetin produk lepas. Oke, saat ini lepas bisa didapatkan kalau di Jakarta itu di Unearth. Unearth itu di Jalan Gandaria di atas 115 Coffee Shop. Terus kalau sisanya sih kita online. Online-nya ada di Tokopedia, ada di Instagram. Juga boleh main sih ke Ruang Putih Gitu karena langsung ketemu sama Maya. Iya, langsung ketemu sama insya Allah ya. Oke. Maya, terima kasih banyak. Obrolannya seru banget karena dari sebuah pakaian aja bisa meaningful. Maknanya bisa begitu dalam. Teman baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa.